hormati sahabat-sahabat subscriber, wah, shopmaker, sahabat Andi Galau, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia, berbahagia, saya di bawah rintik-rintik hujan sampai neraka, terus kepan bersenak. Saya berada di daerah Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Waduh, Kuningan, Kuningan, dengan maning, Mbak. Saya akan mendatangi sepasang suami istri. Waduh, beliau adalah seorang praktisi atau paranormal atau dukun, misalnya penting punya kesaktian. Saya akan bincang-bincang. Kenapa nih? Punya preman jadi seorang praktisi. Saya akan bincang-bincang. Komplit. Pernah mati suri juga istrinya. Nah, nanti saya akan ngobrol-ngobrol pengalaman mati suri dan gimana bisa memanggil siapa saja. Kita akan bincang-bincang. Awal dulu yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, suku beras, barangnya akas, sering keramas, tuntas malam. Lagi semudah nih keramas, atis, kuma daramang, how are you? I'm fine. What do you? Caprak banget. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selamat. Perbanyak istighfar dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Waduh, iya kumaha karena raon ya. Daramang apa? Wayu nih warga Kuningan. Kumaha? Wayu. I'm fine. Ngerti itu. Wah, ngerti ya. Saya betul ngerti. Apunten. Assalamualaikum. Pak, sehat Pak? Sehat Pak? Ibu sehat? Pak, aduh maaf nih hujan malam-malam ganggu waktu kekepan ke waktu tangkepan ganggunya Pak ya? Nonon Pak? Pak, saya Ujang Bustomi, perkenalkan Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Agus. Oh Bapak, Ibu dengan Ibu siapa Bu? Siapa? Ibu Yesi. Oh Ibu Yesi. Kalau ini siapanya Pak? Bapak Daswin. Bapaknya siapa Pak? Bapaknya Yesi. Oh bapaknya itu mertuanya ini. Iya. Cuma daramang kan Alhamdulillah sehat. sehat. Yang penting waras, bergas, apa Pak? Suci beras, terus akas barangnya Pak. Akas tuh barangnya. Maksudnya dengkul ya Pak. Akas ya. Pak, nanti saya akan bincang-bincang nih Pak. Bapak sudah punya anak berapa Pak? Punya anak satu. Oh punya anak satu. Umur berapa Pak? 7 tahun. Nah Bapak sudah lama tak Pak menjadi praktisi? Sekitar 5 tahun. Oh 5 tahun. Dulu awalnya gimana sih Pak tiba-tiba jadi praktisi? Dulu berguru di mana Pak? Tidak berguru. Oh tidak berguru. Nah terus gimana 5 tahun tidak berguru tiba-tiba jadi praktisi, atau melalui mimpi atau wangsit atau bisikan atau gimana Pak? Awalnya gimana, bisa diceritain? Ya awal mulanya dari saya, kan dulu sempat sakit. Nah dari awal sakit itu saya pernah berucap kayak gini, kalau misalkan saya selamat dari penyakit ini gitu, atau saya bisa sehat lagi, saya mau bantu orang untuk menyembuhkan gitu Pak. Jadi supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Maka dari itu 3 hari setelahnya saya sakit, saya punya kayak ada bisikan atau kayak ada kalungan yang datang gitu, kalau buat kamu udah waktunya berbuat baik kepada orang, tolong orang yang kesusahan begitu. Nah sakitnya sakit apa sih? Sakitnya sih ya bisa dibilang hal gaib gitu Pak, jadi tanpa medis. Disantet gitu ya, disantet orang. Iya. Waduh, santet maning Mbak.
Nah dulu katanya pernah mati suri, itu gimana ceritanya? Jadi kan kejadiannya itu siang. Nah pas di siang itu saya nggak sadar, abis makan itu saya naruh piring kan ke belakang, tiba-tiba tuh saya kayak ayam dipotong gitu. Nah pas begitu kata orang-orang sih saya kayak menjerit-jerit, kesakitan begitu kan. Nah suami saya tuh dia ikhtiar minta tolong ke siapapun, nggak ada yang bantu bener-bener gitu, cuman ngasih air, terus dia tuh udah gitu aja, nggak ada kayak apa namanya praktisi di sini gitu, nggak ada. Nah setelah saya sehat itu barulah kejadian seperti ini. Nah pengalaman mati surinya gimana? Di sananya ngapain aja Mbak? Kayak kita tuh kayak dibawa ke tempat gitu, tempatnya tuh yang awam lah, soalnya kayak ada batu besar gitu, terus kita tuh kayak ditidurin tuh kayak diikat di bagian tangan sama kaki, terus dia tuh ngasih tahu kalau yang namanya alam yang tidak bisa dikelihatin orang tuh kayak begini gitu. Nah saya lihat itu tuh kayak lautan api, terus tiba-tiba ada di tempat bersih gitu. Terus saya bisa bangun itu karena ada seorang kakek-kakek yang nuntun gitu, supaya kamu tuh pulang, udah waktunya pulang, udah waktunya adzan subuh gitu. Nah kakek-kakek itu ngasih wejangan apa atau ngasih amalan apa? Dia bilang cuman satu, intinya berbuatlah baik kepada setiap orang dan istilahnya jalanin perintahnya, jauhin larangannya begitu. Nah ada omongan nggak nih, Anda ini sakitnya dibikin orang kena santet, bicara nggak? Enggak sih, cuman dia bilang ini suatu pelajaran untuk kamu supaya kedepannya berbuat baik kepada orang lain. Oh cuman begitu saja. Setelah itu bangun banyak. Bangun. Nah setelah saya mau sholat zuhur itu saya bangun, dari situ udah nggak terasa apa-apa lagi. Saya nggak ingat, kata orang sih katanya saya udah hampir. Oh sudah koma lah gitu, Iya. udah cengap-cengap Iya. gitu. Nah bermula dari ini suaminya terus gimana? Mengikutin atau emang mempelajarin dari Mbak gitu? Tidak. Jadi saya tuh kan habis 3 hari setelah sakit itu kan tidur. Tidur itu pas jam 2 malam itu saya kayak ada yang bangunin gitu. Bangun katanya. Sholat tahajud katanya kan gitu. Habis dari situ tuh saya bilang saya pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya malu. Kemarin mungkin teguran buat saya, teguran keras kalau saya udah lalai menjalankan kewajiban gitu, yang seharusnya saya sholat 5 waktu, yang seharusnya saya banyakin sedekah. Kemarin tuh saya sempat kayak ngerasa bersalah gitu ke diri saya sendiri. Makanya dari situ saya, ya Allah, kalau saya dikasih kekuatan atau saya dikasih sehat lagi, saya ingin berbuat baik, saya ingin menolong orang yang kena santet seperti saya, dan rasanya itu sakit banget. Nah Mas sendiri tuh dulunya sebelum 5 tahun jadi praktisi apa sih, katanya preman gitu ya? Benar Mas? Saya di Cicahem lama, terminal Cicahem. Cicahem mana Mas? Cicahem di Bandung. Oh di Bandung, jadi preman di sana Mas? Waduh keren. Terus di Kebayoran Lama saya lama di sana. Di terakhir di Cikarang 6 tahun gabung sama orang-orang Madura. Oh di sana, jadi preman juga. Jadi Enak mana Mas, preman sama praktisi enak mana nih? Ya. Dunianya keras mana nih? Oh di preman kan baku hantem nih. Iya, Kalau di praktisi kan bangku hantemnya kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Nggak ada yang enak sih. Nggak ada yang enak. Nah dulu sebelum ketika jadi pernah nggak berantem atau pernah disantet gitu Mas? Saya kalau disantet pernah tapi nggak kena. Cuman badan panas doang gitu. Terus saya ada yang bisikin, mandi kamu. Langsung saya baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, langsung saya mandi, sembuh lagi. Oh gitu. Gitu. Nah terus kalau orang yang datang kebanyakan minta apa aja nih Mas? Ya buat penglaris, terus Sama yang yang kena santet, banyak lah yang apa aja gitu yang datang ke rumah. Dari mana saja nih Mas yang datang? Dari Riau, dari Nias, dari Kalimantan, Surabaya, dari Bekasi, Tangerang, dari Bandung, Garut, banyak. Nah kebanyakan jauh-jauh datang, kok tahu dari mana itu nih Mas? Sebagian ada yang bilang mimpi, sebagian lagi ada yang ngasih tahu katanya dari saudaranya, dan itu pun saya juga nggak ngerti lah kenapa bisa datang mimpi. Nah ini pusaka-pusaka ini dari mana saja bisa dijelasin nih Mas? Ini peninggalan kakek ya, sama ini, yang ini mah dapat lah. Dapat dari mana ini? Ini Narik dari mana? Enggak, datang sendiri. Datang sini gimana? Bisa diceritain? Jadi pas saya lagi puasa, tiba-tiba pas malam
datang klik 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 klik. Saya Ambil. kalau ini benar buat saya, pengen sama saya, ya silahkan tolong wujudkan apa pusaka yang datang pas saya tangkap ya seperti ini. Tahu ini juga buat apa saya nggak tahu. Boleh saya pegang mas? Iya. Silahkan. Boleh saya buka? Wah ini katanya ini dapat wis. Tarik saja. Oh ini. Gimana? Sudah ini. Udah agak karat ini dalamnya. Nah Mbak sendiri pernah nggak ngobatin santet yang paling berat itu gimana Ya, Mbak? pernah Gimana? saya di daerah Cibingbin ke sana. Jadi ceritanya tuh orang itu sakitnya yang benar-benar parah. Dan itu katanya saya minta tolong dengan sangat, katanya karena Allah saya betul-betul udah katanya udah bingung lah ngobatin kemana lagi. Saya kan timbul rasa kasihan. Saya obatin ya sebisa saya baca syahadat, saya baca bismillah, minta sama Allah. Dengan ketulusan hati saya ya saya karena kasihan sama-sama juga pernah ngerasain seperti itu, jadi entah kenapa yang saya pegang ya itu yang sembuhnya sampai sekarang alhamdulillah orangnya sembuh. Nah bisa nggak karubun atau masukin ke tubuh Mbak dan saya mau bicara bisa? Insya Allah. Insya Allah. Nah saya mau bicara mau dialog. Ini sahabat memanggil karubunnya, nanti saya akan komunikasi. Assalamualaikum. Nah, ini saya dengan siapa ini bicara nih? Siapa? Di bidang aku Oh, Ki Gede Ageng. Ki Gede Ageng dari mana sih? dari Merapi. Oh, dari Luragung. Bisa. Oh, Ki Gede Ageng ini apa hubungannya dengan Mbak Yesi ini? Keturunan. Oh, keturunannya Ki Ageng. Emang Mbak Yesi ini dikasih ilmunya sama Ki Ageng atau dari saudaranya Ki Ageng atau teman-temannya Ki Ageng nih? Sebagian ilmu saya mengalir di dalam tubuhnya. Oh, mengalir. Ilmu apa aja sih Ki Ageng yang dikasihkan sama Mbak Yesi ini? Ilmu penjagaan Oh, penjagaan. Selain ilmu penjagaan apa Ki Ageng? untuk menolong orang Nah, Ki Ageng sendiri wujudnya seperti apa sih Ki Ageng? tinggi besar. Oh, tinggi besar. Terus tinggi besar, rambut panjang, Tidak, pakai jubah. tidak. Seperti apa wujudnya? Ganteng, sudah tua, umur berapa Ki Ageng? Tua. Umurnya berapa Ki Ageng? 350 tahun. Oh, 350 tahun. Nah, selain Ki Ageng sendiri yang menjaga Mbak Yesi sama emasnya itu siapa aja sih Ki Ageng? Tentunya karuhunnya. Berbentuk apa itu? Harimau, ular atau Ya. apa? Oh, harimau. Nah, Ki Ageng ada nggak sih pernah ngasih pusaka-pusaka ke Mbak Yesi nih? Ada. Tidak, tapi kami datang dalam lewat ini. Oh, lewat mimpi. Emang pernah ngasih bacaan-bacaan apa saja Ki Ageng? Jadi sudah menyatu begitu. Tinggal medianya apa sih Ki Ageng kalau menyembuhkan orang itu? Melalui tangan dan pikiran. Oh, tangan dan pikiran. Ada media air Ki Ageng? Tidak. Oh, tidak. Jadi cukup dipegang atau di gimana Ki Ageng? Menelusuri Oh, menyelusuri. Menelusuri maksudnya gimana Ki Ageng? bagian tubuh yang sakit. Oh, yang sakit. Nah, kalau untuk penglarisan itu gimana Ki Ageng? Dan untuk penglarisan kami membuat suatu perjanjian. Perjanjian gimana Ki Ageng? Jika suatu saat kami dikerjakan, Heeh. maka harus ada gantinya. Apa itu gantinya Ki Ageng? Salawat. Oh, sholawat. Sama apa Ki Ageng? Salawat dan syahadat. Ada media air atau yang lainnya Ki Ageng? Ya, untuk pengalisan. Nah, Ki Ageng sendiri pernah nggak merasakan Mbak Yesi ini diserang terus Ki Ageng ikut membantu untuk melindungi? Pernah Ki Ageng? Nah, Ki Ageng itu tiap malam apa aja sih kalau datang sama Mbak Yesi? Satu suku. Satu suro datang. Nah, kalau tiap hari untuk membantu gimana caranya Ki Ageng? Ada suruhan kami. Oh, ada suruhannya. Nah, ada makanan-makanan tertentu atau yang disiapkan Mbak Yesi untuk Ki Ageng dan pesuruhnya? Ada. Ada Apa itu? air. Air sama apa lagi Ki Ageng? Air dan uangnya.
Oh, wangian. Airnya berbentuk kopi, teh manis atau apa? Cuman air putih Ya. atau air kembang. Nah, untuk memandikan apa semua nggak ada, Ki Ageng? Oh, tidak. Kami hanya minta doa. Oh, minta doa. Ya. Oh, Ki Ageng sendiri Karena emang kami terlahir dari agama Hindu. oh dari agama Hindu. Kami mengikuti ajaran Islam. Oh, berarti agama Hindu tapi mengikuti ajaran Islam. Hmm. Nah, hubungannya apa nih Mbak Yesi sama Ki Ageng, sedangkan Mbak Yesi Islam, Ki Ageng Hindu? Itu gimana hubungannya? Jelas ada. Gimana itu? Ki Karena Ageng? kami selalu mengikuti gerakan-gerakan manusia. Oh, selalu mengikuti gerakan-gerakan Ketika manusia. manusia melakukan suatu kegiatan, Mm-mm. pada saat seorang laki-laki sedang berkumandang, Mm-mm. kami menguatkan diri, menguatkan jati diri kami untuk kuat menahan rasa panas dan mengikuti semua gerakan-gerakannya. Hmm. Nah, Ki Ageng tadi kan Mbak Yesi cerita pernah mati suri ada seorang kakek-kakek. Nah, itu ada hubungannya enggak nih dengan Ki Ageng dan orang yang berada dalam mati suri Mbak Yesi? Tidak, Nah, itu siapa itu Ki Ageng? dia sosok putih. Enggak kenal Ki Ageng sama sesosok kakek itu. Tidak, Emang bisa diceritakan ketika Mbak Yesi mati suri itu sakitnya kenapa sih Ki Ageng? disakiti oleh seseorang. Nah, itu Ki Ageng sendiri kenal Mbak Yesi itu sesudah mati suri atau sebelum mati suri Ki Ageng? Sudah, Oh, sesudah mati suri Ki karena Ageng. sudah ada celah. Celah gimana Ki Ageng? Karena ketika dia kesakitan, dia pernah berkata sesuatu. Mm-mm. Dan kami masuk melalui lubang pori-pori. Mm-mm. Oh, melalui pori-pori. Ya, Terus setelah itu sakit baru Ki Ageng merasa kasihan atau sayang sama Mbak Yesi. kasihan. Kasihan atau emang ada terah, ada darah atau keturunan? Ya, Oh, ada keturunan. Nah, selain malam satu suro nih Ki Ageng nih, selain Mbak Yesi itu siapa lagi yang sering didatangin Ki Ageng? ada di daerah Pakuan itu. Oh, ada. Ya, Nah, hubungannya apa nih Ki Ageng dengan Prabu Siliwangi? Ada hubungannya Ki Ageng? ya, Oh, ada. karena dia pernah bersinggah di tempat saya. Oh, Prabu Siliwangi pernah Ya. bersinggah. Hmm. Nah, Ki Ageng saya mau tanya, ini kan suami Mbak Yesi kan pernah mendapatkan ini dari ces berbentuk cair dan ngasih ini. Nah, itu gimana sih ceritanya Ki Ageng? Itu karena sudah suratan. Ini emang dari Ki Ageng atau dari Bukan. suruhnya Ki Ageng atau dari siapa? Kalau dari siapa itu Ki Ageng? Itu seorang dari almarhum, Oh, dari almarhum siapa? orang yang sudah meninggal. Oh, dari masih ada hubungan dengan suami? Ya, jelas. Oh, masih. Oh, masih ada hubungan. Hmm. Nah, apa yang mau disampaikan Ki Ageng terhadap kami dan ini Mbak Yesi sama ini suaminya? Apa yang mau disampaikan? Tetap menjadi orang yang berwibawa, Mm-mm. orang yang mau membantu orang yang kesusahan. Mm-mm. Tetap melakukan gerakan-gerakan yang mereka jalani. Mm-mm. Meskipun itu bukan agama kami, Mm-mm. tapi kami ingin sama saja diislamkan seperti kalian. Mm-mm. Kami kesakitan, Mm-mm. kami takut karena suatu saat kami akan menemui pimpinan-pimpinan kami. Mm-mm. Pimpinan-pimpinan kami itu siapa Ki Ageng? Sunan, Oh, Sunan siapa itu Ki Ageng? Sunan Kalijaga, Oh, Sunan Kalijaga. Sama siapa lagi Ki Ageng? Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Nah, tadi menarik, saya pengen masuk Islam, maksudnya gimana itu? Karena kami takut, Mm-mm. karena kami takut. Ilmu kami tak sebanding dengan mereka. Oh, begitu. Ya, pengikut saya ada ribuan Oh, ribuan. Ya. Itu tersebar di mana saja Ki Ageng? di pelosok negeri, Hmm. ada di berbagai daerah. Mm-mm. Kami mendirikan kerajaan-kerajaan yang tidak terlihat oleh manusia. Hmm. Dan salah satu dari mereka selalu memuja kami Mm-mm. dengan menyuruh kami untuk melakukan pesugihan kepada kami. Oh, pesugihan gimana itu Ki Ya. Ageng? Banyak Ki Ageng yang minta Ya. pesugihan. Terus emang dikasih pesugihannya Ki Ageng? Melakukan salah kaprah, Hmm. melakukan yang tidak kami senangi. Tapi ada aja ya pengikut-pengikut Ya. Ki Ageng yang ngasih ke Ya. mereka-mereka. Tapi bukan kami yang memberikan kekayaan. Siapa itu Ki Ageng? Kami hanya memberikan ilmu, Mm-mm. ilmu kekebalan, Mm-mm. kejayaan. Mm-mm. Itu yang kami berikan. Oh, begitu. Ya, karena sifat kami sifat yang asih, Mm-mm. maha penyayang kepada siapapun yang tertindas. Mm-mm. Nah, Ki Ageng sendiri ada nggak sih dendam nggak sih sama orang-orang yang suka mencelakakan orang yang Ya. nyantet gitu? Jelas, Mm-mm. kami lebih dendam kepada manusia yang memuja kami. Mm-mm. Karena tidak sama sekali tidak menguntungkan bagi kami. Mm-mm. Makanan apapun yang kalian kasih tidak berguna untuk kami. Oh, gitu. Ya. Makanan gimana maksudnya Ki Ageng? Seserupa, sesajen, bunga-bungaan, Mm-mm. dupa, itu tidak membantu kami. Itu hanya memberikan jalan untuk kami masuk ke daerah
atau ke dimensi manusia. Nah sebenarnya apa yang mereka perlukan Ki Ageng? Kami hanya membutuhkan doa, Mm-mm. karena kami pun sama mempunyai adat istiadat, yaitu hukuman kepada kesalahan. Mm-mm. Kami takut, Mm-mm. tapi kami setelah mendengarkan salah satu hal yang kami mengagetkan, yaitu adanya ajaran agama Islam yang akan menyelamatkan para kaum kami. Kami takut setiap mendengar seseorang mengenangkan azan. Mm-mm. Oh begitu. Ya udah, terima kasih Ki Ageng atas bincang-bincangnya. Maaf waktunya mengganggu Ki Ageng. Ya, bisa menjawab salam saya Ki Ageng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi siapa, Mbak? Itu tadi Ki Ageng tuh Ki Ageng siapa, Mbak? Bisa dijelasin? Nah, Mbak sendiri bisa dijelasin itu siapa? Kan tadi ikut mendengarkan. Kalau setahu saya itu Ki Ageng tuh yang punya daerah Nuragung. Oh itu. Itu dibilangnya sama orang-orang Nuragung Ki Gedeng Nuragung. Oh Ki Gedeng Nuragung. Kan ada Ki Gedeng Nuragung, katanya Ki Gedeng Cirebon ada kan ya. Itu sesepuh Nuragung. Nah, sampai pernah bermimpi ketemu beliau? Bermimpi belum pernah, kalau mediasi gini sering. Oh sering. Iya. Saya kalau nolongin orang yang kena santet tuh, kalau saya merasa terpepetkan gitu, diginiin, baca doa ini nggak mempan, gini nggak mempan, dia malah ketawa, suka kedatangan Mbahku Sangkan Cirebon Girang. Ini amalan, amalkan, tiupin ke tangan 7 kali, tahan napas, lemparin ke itu sini. Langsung alhamdulillah sembuh lagi orang itu. Mas, makasih nih waktunya atas bincang-bincangnya. Ya Mbak, terima kasih. Pak, terima kasih juga nih. Sama-sama. Jadi mengganggu nih Pak. Nggak apa-apa. Mengganggu. Sebanyak yang penting kita nanti niatnya baik, Pak. Ya, yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain, ya Pak ya. Iya. Untuk kebaikan siapa saja kan. Kita semua syariat hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta doa. Senjata kita kan cuma satu, doa Pak. Yang menjabahkan Allah. Iya. Jadi tidak ada manusia yang hebat dan tidak ada manusia yang kuat. Manusia yang hebat adalah manusia yang mampu menahan hawa nafsu kita, dan manusia yang kuat adalah manusia yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Hebat, kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, makasih Mas. Itu sahabat bincang-bincang saya dengan aduh, awkward. Ya, gimana, Mbak? Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya Ujang Bustomi. Anda dengan siapa? Kamu tidak perlu tahu. Terus ada apa? Saya tidak suka dengan kehadiran kamu. Kenapa tidak suka? Kenapa tidak suka? Kamu siapa? Saya Ujang Bustomi. Ada maksud apa ke sini? Saya tidak ada maksud apa-apa. Kenapa? Kenapa tidak suka? Kan ada alasan. Iya, Kan orang silaturahmi. Kenapa? Nggak boleh. tidak suka. Tidak sukanya? Kunaon? Anda siapa? Anda siapa, dari mana? Ente saha? Kamu siapa? Ya Ira Sapa. Ira Sapa kan saya sudah ngomong. Saya Ujang Bustomi, Ira Kang Sapa. Nah, Saya yang ada di sini, daerah sini. ya terus naon? Kenapa kamu nggak pamitan ke saya? Pamitan kunaon? Memasuki wilayah saya. Pamitan aku naon? So, ya salah ente nggak ngasih nomor telepon ke saya. Apa itu? Apa itu? WA. Nah, kalau ngasih WA ya saya telepon pamitan. Ente kan nggak punya nomor telepon. Kenapa? Kurang ajar kamu. Ya ente kan kurang ajar. Kamu, Ente berani kamu sama saya? wani sama beli wani. Kenapa? Kita wani ku.
pergi, wes. Enggak. Kenapa? Apa Ira? Ini nggak salah. Sok tunggu ning dalanku. Bulet balik kita ning dalanku. Bulet balik kita ning dalanku. Enggak napa? Apa? Udah, pergi wes. Udah, tunggu di jalan. Pergi. Ya tunggu di jalan. Pergi. Ira Kang Lunga. Tonggone ning dalan ku. Udah pergi. Pergi. Pulang ya, pulang. Saya bisa turun menek langkah urusan bari Ira. Kenapa? Masih penasaran Ira? Sob. Keluar wes, pergi. Pergi. Udah. Udah. Apa maning? Apa maning? Bawa mendi, Ira. Bawa mendi. Jangan, gak ada urusan. Menang. Siapa? Mas. Belum tahu itu tiba-tiba datang. Ya, memang urusannya bari kita. Alasannya dia penunggu sini katanya Wilayah sini, wilayah. Ya, salah siapa dia nggak ngasih nomor telepon? Ngasih telepon, saya telepon. Ya udah gitu aja. Ampura ya, Mbak. Ampura, Mas Ampura. Itu sahabat tadi pengen balik kalau anak ngamuk-ngamuk. Aduh, kita selalu perbanyak sholat dan selalu perbanyak istighfar dan selalu perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Semakin kita sholat baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engkrang, skepres, bang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.